Kota besar punya tugu, tempat bertemu anak kembar. Siapa yang ingin punya ilmu, carilah dengan rajin belajar. Kita masuk kembali pada renungan malam dengan judul Dari Pengakuan kepada Penghiburan bagian 2. Saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan. Pekerjaan Mesias. Doa pengantaraan Daniel membahas dua masalah utama: dosa-dosa orang Yahudi dan kehancuran Yerusalem. Dengan demikian, respon Allah berkaitan dengan dua permohonan ini. Melalui karya Mesias, orang-orang akan ditebus dan bait suci akan diurapi. Namun, dua permohonan khusus tersebut dijawab dengan cara yang melampaui cakrawala sejarah hidup Daniel, yaitu karya Mesias yang akan menguntungkan seluruh umat manusia. Baca Daniel 9 ayat 21 sampai 27. Pekerjaan apakah yang dilakukan dalam periode 70 minggu? Mengapakah hanya Yesus yang dapat mencapainya? Inilah beberapa hal penting. Yang pertama, untuk melenyapkan kefasikan. Kata Ibrani untuk kefasikan adalah pesha, menunjukkan pelanggaran yang disengaja oleh bawahan terhadap atasan. Misalnya dalam Amsal 8 ayat 24. Kata ini juga muncul dalam Alkitab berkenaan dengan pembangkangan terbuka kepada Allah oleh manusia. Yeskel 2 ayat 3. Namun melalui darah Yesus, pemberontakan melawan Allah dihancurkan dan manusia ditawarkan pahala yang mengalir dari kayu salib. 2. Mengakhiri dosa. Kata kerja di sini membawa arti untuk memeteraikan. Dan ini berarti bahwa dosa diampuni. Sejak kejatuhan dalam dosa, umat manusia tidak dapat memenuhi standar Allah. Tetapi Mesias akan menutupi kegagalan kita. Ketiga, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Seperti yang dikatakan Paulus, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Hanya Yesus yang dapat mewujudkan kenyataan ini. Keempat, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Kristus mengambil tempat kita di kayu salib dan dengan demikian mengaruniakan kepada kita kondisi yang diberkati, yaitu menjadi benar dengan Allah. Hanya dengan iman kita dapat menerima kebenaran yang datang dari Allah ini. Kelima, untuk menggenapkan penglihatan dan nubuat. Ketika Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban, nubuatan perjanjian lama yang menunjuk pada pekerjaan penebusannya dimeteraikan dalam arti bahwa nubuatan itu digenapi. Keenam, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus yang disebutkan di sini bukanlah pribadi, tetapi tempat. Jadi pernyataan itu merujuk pada peresmian dimulainya pelayanan pengantaran Kristus di bait suci surgawi. Ibrani 8 ayat 1. Kalender nubuatan. Pada akhir penglihatan tentang 2300 petang dan pagi, Nabi itu heran karena dia tidak dapat memahaminya. Baca Daniel 8 ayat 27. 10 tahun kemudian, Gabriel datang untuk membantu Daniel memahami penglihatan itu. Daniel 9 ayat 23. Wahyu yang terakhir ini memberikan informasi yang hilang dan mengungkapkan bahwa pekerjaan Mesias harus diselesaikan menjelang akhir periode 70 minggu. Menurut prinsip tahun, hari, dan jalannya peristiwa yang diprediksi, 70 minggu harus dipahami sebagai 490 tahun. Dan titik awal untuk periode ini adalah
perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Daniel 9 ayat 25. Perintah ini dikeluarkan oleh Raja Artasasta pada tahun 457 sebelum Masehi. Ini memungkinkan orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Esra untuk membangun kembali Yerusalem. Esra 7. Menurut ayat Alkitab, 70 minggu tersebut ditentukan atau terpotong. Ini menunjukkan bahwa periode waktu 490 tahun telah dipotong dari periode waktu yang lebih besar, yaitu 2300 tahun yang ditentukan dalam Penglihatan pasal 8. Maka dari ini bahwa 2300 tahun dan 490 tahun harus memiliki titik awal yang sama, yaitu tahun 457 sebelum Masehi. Nubuatan tentang 70 minggu dibagi menjadi 3 bagian: 70 minggu, 62 minggu, dan minggu ke-70. 70 minggu atau 7 minggu atau 49 tahun kemungkinan besar merujuk pada waktu di mana Yerusalem akan dibangun kembali. Setelah 7 minggu ini, maka akan ada 62 minggu atau 340 tahun. Maksud saya 434 tahun yang mengarah kepada seorang yang diurapi, seorang raja. Daniel 9 ayat 25. Jadi 483 tahun setelah dekret Artasasta, yaitu bahwa pada tahun 27 Masehi, Yesus yang adalah Mesias dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus untuk misi mesianisnya. Pada minggu ke-70, peristiwa penting lainnya akan terjadi. Pertama, disingkirkan seorang yang telah diurapi, Daniel 9 ayat 26, yang merujuk pada kematian Kristus. Kedua, Mesias akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, Daniel 9 ayat 27. Ini adalah misi khusus Yesus dan para rasul untuk bangsa Yahudi. Itu dilakukan selama minggu terakhir, dari 27 Masehi sampai 34 Masehi. 3. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, Daniel 9 ayat 27. 3,5 tahun setelah baptisannya, yaitu di tengah minggu, Yesus mengakhiri sistem pengorbanan dalam arti bahwa itu tidak lagi memiliki makna nubuatan yang lain, dengan menawarkan dirinya sebagai korban yang terakhir dan sempurna dari perjanjian baru. Dengan demikian, membatalkan kebutuhan akan pengorbanan hewan. Minggu terakhir dari nubuatan 70 minggu berakhir pada 34 Masehi, ketika Stefanus mati syahid dan pekabaran Injil mulai menjangkau tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Baca Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Bahkan di tengah harapan besar dan janji Mesias, kita membaca tentang kekerasan, perang, kehancuran. Bagaimanakah ini dapat membantu meyakinkan kita bahwa di tengah musibah kehidupan, harapan masih ada? Pemikiran lebih lanjut berikut ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27 selama 70 minggu berhubungan dengan dan membentuk titik awal dari nubuatan 2300 tahun tentang Daniel 8 ayat 14. Jika Anda menghitung 2300 tahun dari 457 sebelum Masehi, ingat untuk menghapus tahun 0 yang tidak ada, Anda mendapatkan 1844. Atau jika
Anda menghitung sisa 1810 tahun dari 34 Masehi atau 2300 kurang 490 tahun pertama, Anda akan sampai pada 1844 juga. Dengan demikian, pemulihan bait suci dalam Daniel 8 ayat 14 dapat ditunjukkan mulai pada tahun 1844. Perhatikan juga bagaimana tahun 1844 cocok dengan apa yang kita lihat dalam Daniel 7 dan 8, yaitu penghakiman dalam Daniel 7 yang merupakan hal yang sama dengan pemulihan bait suci di dalam Daniel 8 terjadi setelah 1260 tahun penganiayaan. Daniel 7 ayat 25, dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali dan pembentukan kerajaan kekalnya. Beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Satu, para ahli telah mengatakan bahwa nubuatan 2300 hari dan nubuatan 70 minggu sebenarnya hanyalah satu nubuatan. Mengapakah mereka mengatakan itu? Bukti apakah yang dapat Anda temukan untuk mendukung pernyataan itu? Apakah yang dapat kita pelajari dari dua pengantaraan Daniel yang dapat membantukan kita dalam kehidupan doa syafaat kita sendiri? Ketiga, pengorbanan Kristus untuk kita adalah satu-satunya harapan kita. Bagaimanakah seharusnya ini membantu kita tetap rendah hati dan yang lebih penting membuat kita lebih mencintai dan memaafkan orang lain? Apakah yang Lukas 7 ayat 40 sampai 47 katakan kepada kita semua? Keempat, lihatlah bagaimana kitab suci berpusat dalam doa Daniel dan harapannya. Bagaimanapun bangsa mereka telah dikalahkan dengan kejam, orang-orang diasingkan, tanah mereka dirusak dan ibu kota mereka dihancurkan. Namun ia memiliki harapan bahwa terlepas dari semua ini, orang-orang akan kembali ke kampung halaman mereka. Di manakah dia bisa mendapatkan harapan ini selain dari Alkitab dan janji-janji Allah yang tertulis di dalamnya? Apakah yang harus kita katakan tentang harapan yang bisa kita dapatkan juga dari janji-janji di dalam firman Tuhan? Demikian renungan malam kita yang berjudul Dari Pengakuan kepada Penghiburan bagian 2. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. See you. Horas, hitam putih warna keledai, duduk bersila di atas dipan, rajin belajar, pangkal pandai, itulah kunci kesuksesan. Poka-poka.